Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Perjalanan yang panjang dengan waktu yang ditempuh cukup lama pasti memerlukan visa, memerlukan paspor. Pemirsa silet RCTI, berikutnya ada fenomena yang mengejutkan merebak di jagat maya. Pasalnya, banyak publik yang seolah mengikuti tren melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Tanah Suci Mekah dengan berjalan kaki. Padahal jarak Indonesia ke Mekah tak main-main, yaitu 27.500 km. Tapi alih-alih takut tenaganya terkuras, jamaah dari berbagai daerah di Indonesia justru terlihat bersemangat berjalan kaki dari rumahnya menuju Tanah Suci Mekah. Dengan mengenakan papan atau spanduk berukuran poster, mereka menuliskan nama daerah dari tempat asal masing-masing. Mulai dari Madura, Jawa Timur, Bandung, Jawa Barat, sampai Sulawesi Selatan pun tak mau kalah ikut meramaikan tren yang belakangan berseliweran di ranah sosmed ini. Uniknya, perjalanan ini mereka abadikan hingga diduga ramai menuai gift coin dari netizen. Selamat Kak, selamat, semangat. Waalaikumsalam. Yang lagi viral guys, jalan kaki, naik haji dari Sampang ke Mekah. Kami dua gusku dari Demak jalan kaki ke Mekah. Nah, kita harus lihat sisi nilai dari hal kegiatan ini atau perjalanan ini. Kita harus lihat dari sisi maslahat dan madaratnya. Artinya bahwa perjalanan yang panjang dengan waktu yang ditempuh cukup lama pasti memerlukan visa, memerlukan paspor, bahkan memerlukan kesehatan yang tentunya sudah betul-betul sehat. Jangan sampai pada akhirnya ini akan membahayakan kepada diri sendiri. Iya, tapi harusnya sih bapak-bapak itu udah prepare ya prepare kayak misalnya apanya lah gitu kalau misalnya terjadi sesuatu di jalan gitu kan. Tapi semoga kalau misalnya ini udah viral, biasanya kan dikawal terus nih sama para netizen ya kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mudah-mudahan dimudahkan Allah jadi bisa sampai selamat sampai tujuan. Namun, jika ibadah ke Tanah Suci Mekah adalah persoalan panggilan hati, maka tren berjalan kaki ke Mekah ini pun tak hanya mendulang simpati, tapi juga reaksi suuzon dari netizen. Pasalnya, semakin ramai perjalanan para barisan pejalan kaki menuju Mekah ini menarik perhatian netizen, makin banyak pula mereka dihujani gift point dari netizen, yang jumlahnya pun tak main-main. Jika nilai terkecil adalah gift mawar yang satuannya bernilai Rp184.000, maka jamaah pejalan kaki menuju Mekah ini juga bisa mendulang gift paus yang bernilai $10 atau setara dengan Rp160.000. Dan tak hanya berjalan kaki, bahkan ada pula yang naik perahu galon air mineral yang tentu saja di luar nalar manusia untuk bisa sampai ke Mekah. Sontak saja, tanda tanya pun mencuat. Benarkah para barisan pejalan kaki menuju Mekah ini tulus ingin melakukan ibadah atau hanya memancing sensasi demi mendapatkan gift yang konon bisa mencapai ratusan ribu rupiah setiap harinya? Entahlah, yang jelas mulai dari MUI hingga Ustadz pun mengutas reaksi keras atas tren berjalan kaki ke Tanah Suci Mekah tersebut jika demi kepentingan konten. Jadi yang pertama, Islam memang menganjurkan untuk kita melaksanakan ibadah haji atau umroh.
Maka dalam hal ini, fenomena semacam ini harus dipahami. Masyarakat sangat rindu terhadap Ka'bah, terhadap ziarah Rasulullah SAW. Namun demikian, tetap Islam itu adalah agama yang mudah, agar viral, agar terkenal. Nah, ini artinya bukan karena Allah, karena kepentingan duniawi. Nah, mohon maaf, saya tidak menyalahkan kepada siapapun karena ini memang hak siapa saja. Tapi jangan sampai kita membohongi publik. Karena kadang-kadang ini hanya tujuan baik, tapi kalau caranya tidak baik juga tidak akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Apalagi kita hanya mencari sebatas penghasilan. Karena ada potensi di sini mereka menjadi sebuah hal yang orientasinya adalah gift, orientasinya adalah hasil, orientasinya adalah sesuatu yang bagaimana dia dapatkan. Nah, jadi ini menjadikan sebuah modus akhirnya. Ya, beribadah ke Tanah Suci Mekah selalu menjadi magnet luar biasa yang menyedot umat muslim di Indonesia untuk bisa melakukan apa saja. Sehingga jangankan berjalan menempuh ratusan ribu kilometer, membayar puluhan juta rupiah meski dengan rute memutar berangkat dari negeri tetangga pun bisa dilakoni oleh para jemaah. Yang ironisnya kerap mendulang masalah serius. Ya, baru-baru ini publik kembali dikejutkan oleh kasus jamaah yang terlantar dan menuai nasib miris. Bagaimana tidak, perjalanan pulang dari Mekah ke Indonesia harus mereka tempuh dengan rute perjalanan udara dari Mekah ke Filipina, lalu ke Malaysia, baru ke tanah air Indonesia. Ironisnya, ketika sampai di Filipina, banyak jamaah yang miris terlantar di bandara karena tiket yang mereka dapatkan ternyata palsu hingga dicap sebagai imigran gelap. Tak cukup sampai di situ saja, perjalanan udara yang terlalu panjang dan berbelit-belit bahkan membuat 2 orang jamaah meninggal dunia dalam perjalanan karena terlalu lelah. Sungguh ironis. Nah, jadi kalau dibilang keberangkatan kami ilegal, ya tidak, karena keberangkatan kami itu resmi. Seperti itu, menggunakan Siskopatu yang mana juga dikeluarkan oleh Kemenak. Nasib miris jadi korban travel umroh yang tak bertanggung jawab juga dirasakan oleh artis Della Puspita. Della pun harus merugi sekitar 400 juta rupiah karena harus menalangi ganti rugi uang jamaah yang tak bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Akibatnya, pada tanggal 20 Februari kemarin, Della pun akhirnya resmi mempolisikan sang pemilik travel yang ternyata adalah temannya sendiri. Tak main-main, meski berteman, Della pun melaporkan teman yang akrab dipanggil Aca tersebut dengan 2 lapis pasal, yaitu penggelapan dan penipuan. Karena tidak ada itikat baik yang dilaksanakan sama Aca, ini aku langsung sebut aja ya. Jadi hari ini aku melaporkan teman aku sendiri dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh. Yang aku laporkan itu namanya Prasya Asmarandana alias Aca Prayogi. Gitu. Tadi juga aku sudah bikin LP, insya Allah prosesnya tinggal menunggu BAP. Kemudian aku juga sudah dapat surat kuasa dari beberapa teman korban yang lainnya. Nanti maraton korban-korban yang lain juga akan dipanggil. Kami itu harus menyelesaikan kerugian orang lain yang nilainya lumayan kan. Yang pertama pernah tersebutkan angka awalnya kan 390-an lah, terus gitu sudah dicicil 125. Jadi sisa 200 sekian, nah itu kan ditanggungkan ke aku. Karena temen yang ikut umroh ini kan nggak mau tahu, karena kan kita yang kenalin. Jadi mau nggak mau ya namanya temen, ya udahlah daripada ribut sama temen, ya udah kita ganti aja gitu. Waktu yang aku berangkat tuh berangkat tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Pesawatnya nggak sesuai apa yang dia omongin. Terus di sana juga kita terlantar, kita ngurus diri sendiri kayak gitu. Jadi berantakan kayak Mbak nanti juga kan ya. Kesana juga nggak sesuai kan.